Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat-sahabat sekalian, dimanapun Anda berada, bagaimana kabarnya sahabat-sahabat? Alhamdulillah semua dalam keadaan sehat dan baik-baik saja ya. Kembali lagi dengan Elinor Channel. Sahabat-sahabat, sekarang saya mau memasak untuk menu hari ini ya, yaitu masakan yang rasanya seger gitu ya. Ayo nanti kita ikutin ya, cara membuatnya ya. Ayo ikut saya yuk. Di sini saya sudah menyediakan bahan-bahannya sobat-sobat ya. Bahan-bahannya ini pepaya. Pepaya ini sudah saya, kalau bahasa Bogornya gangsor ya. Gangsor itu diparut tapi agak kalau parudan kelapa kan kecil. Kalau untuk gangsor ini parudannya agak besar ya. Jadi nanti hasilnya seperti ini. Nah, ini sebelum dicuci kita kupas dulu, dibersihkan biji-bijinya kan. Ini kan muda ya, pepaya muda ya. Ini kebenaran ini ada pepaya yang rubuh, jadi saya manfaatin ya untuk saya masak sehari-hari. Nah, ini sudah saya gangsor ya, sudah diserut ya. Serutannya itu kira-kira seperti serutan, kayak serutan layaknya seperti biasa, cuman agak besar ya. Nah, ini sesudah diserut sama saya, tidak saya langsung cuci ya sobat-sobat ya. Ini saya remas pakai garam ya. Kita remas pakai garam. Kenapa diremas dulu? Ini supaya kalau misal dimasak tidak cepat hancur ya. Karena ini kan irisannya kecil sekali ya. Nah, kalau kita diremas pakai garam, dia akan fresh terus, segar terus ya, walaupun sudah bumbunya menyerapnya. Empuk tapi tidak hancur ya. Gitu. Itu maksudnya ya. Ini pepayanya setelah diremas pakai garam, kita cuci bersih, sebersih-bersihnya dicuci ya. Nah, ini pepayanya sudah saya cuci ya, sudah saya remas. Ini bumbunya saya tidak ulek ya. Biasanya saya bumbu itu diulek atau diiris ya. Ini saya pakai bumbunya sudah saya blender tapi kasar blendernya ya. Seperti biasa bumbunya ini bawang merah ya, ini bawang merah, bawang putih ya, bumbunya cuma segitu aja. Ini sama kemiri sedikit ya. Cuman segitu aja, bawang merah, bawang putih, cabai rawitnya yang merah, cabai rawit kecil itu sekitar 10 butir, sama cabai merah besarnya 3 buah ya, kan butir buah. Nah, ini yang sudah diulek ya. Nah, saya juga memakai bawang merah, bawang putih iris ya. Nah, ini ya ciri khas saya, walaupun sudah ada yang diulek, pasti ini saya akan mengiris bawang merahnya dan bawang putihnya. Ini bawang merahnya 3 siung, bawang putih 3 siung ya sobat-sobat. Kalau saya membuat osengan seperti ini saya selalu banyak bumbu ya, karena supaya enak gitu ya. Kalau bumbunya sedang-sedang saja mungkin rasanya hambar, soalnya pepaya ini berani bumbu, saya kasih tahu ya. Dan ini saya karena tidak punya tomat ya sobat-sobat, ini nanti hasilnya pedas, asam, manis, gurih ya. Saya kebenaran kemarin ada yang ngasih belimbing wuluh tetangga ya, karena dia tahu karena saya suka bumbu yang kayak seperti ini. Saya pakai belimbing wuluh ini buat sambelan pepayanya ya, gantinya tomat ya sobat-sobat. Nah, mari kita mulai. Sebelumnya ini, nah bumbu yang lain ini yang tidak saya haluskan, ini adalah ada lengkuasnya ya. Nah, lengkuasnya ini banyak ya. Biasanya saya kalau pakai lengkuas ini, kalau yang biasa-biasa aja itu sedikit ya, karena ini pepaya yang berani bumbu. Kalau pepaya ya, saya makanya agak banyak kan lengkuasnya ya. Daun salam juga agak banyak, 4 lembar, sama serehnya cuman 3 tapi ukuran kecil ya. Nah, sekarang kita mulai memasaknya. Seperti biasa sudah saya sediakan ini penggorengannya. Nah, sudah saya kasih minyak ya. Minyaknya juga agak banyak ya. Ini biasanya cuma 3 sendok makan, sekarang ini hampir 5 sendok makan. Karena pepayanya 2 buah pepaya tapi tidak terlalu besar ya. Pepaya ini sayang kalau saya nggak manfaatkan karena pohonnya rubuh. Jadi dari kemarin saya masak pepaya terus ya sobat-sobat. Ini kita akan menumis bumbunya ya. Kita biarkan biar panas dulu minyaknya. Biar panas minyaknya dulu ya. Nah, ini sampai minyaknya sampai keluar asap ya, sampai panas ya.
sudah panas minyaknya. Kita akan masukkan bawang merah iris dulu ya sobat-sobat ya. Bawang merah iris dan bawang putih iris kita oseng sampai berbau harum. Kalau menumis bawang merah ini ya jangan sampai kuning ya. Dia sampai layu, jangan sampai kuning, sampai berbau harum. Itu akan keluar aromanya yang asli ya dari bawang merah ya. Ini kita saya belum biasakan menumis bawang merah ini. Kenapa saya suka enak ya? Padahal bumbunya ini aja ya. Jangan terlalu matang kalau bawang merahnya, seperti asal layu aja dan dia keluar bau harum. Nah, ini sudah bau harum, kita masukkan bumbu yang dirajang ini ya. Ini dihaluskannya tidak sampai halus ya, biar berbentuk butiran-butirannya ya. Biasanya saya diiris, tapi ini saya lagi males ngiris. Kalau diiris bisa ya, tapi saya ini sekarang lagi males iris ya. Nah ini, lalu kita masukkan juga ini salam, ini sudah cuci bersih ya. Ini ya, lengkuas sama sereh kita masukin. Nah ini sudah bau harum sekali ya. Kalau sobat-sobat ada di sini pasti mencium bau harumnya ya. Ini untuk bumbu perasanya saya tidak memakai garam ya, karena ini kan sudah di pepayanya sudah diremas sama garam. Walaupun dicuci bersih pasti rasa garamnya masih terasa ya. Saya cuma memakai kaldu saja ini, karena pepayanya banyak saya pakai 1 sendok ya, nanti kalau kurang nanti bisa ketambahin. Nah ini 1 sendok kaldunya apa aja ya, terserah yang ada di rumah. Kemudian sasa selalu saya pakai ya, mecin itu saya selalu pakai ya, buat tambah mantap, tapi nggak terlalu banyak tadi mecinnya, cuma 1 sendok teh. Nah, ini kita terus masak. Kemudian gula, biasanya suka pakai gula merah, karena saya tidak pernah persediaan gula merah tidak ada, jadi kita pakai gula putih 1 sendok makan. Ini kita aduk lagi sampai matang bumbunya ya. Oh iya, satu lagi, belimbing uluhnya kita masukkan ya, yang gantinya tomat itu tadi ya, kita masukkan. Kalau ada tomat ya saya pakai tomat. Kenapa pakai tomat? Supaya warnanya lebih hidup ya, gitu sebenarnya. Tomat itu kadang-kadang kalau terlalu banyak bikin hambar masakannya, jadi jangan terlalu banyak tomat. Kita biasa aja pakai tomat. Kita masak ya sobat-sobat sampai dia itu, kalau kita menumis bumbu yang diulek ya, ini dia sampai tandanya masak ini bumbunya itu sampai keluar minyak lagi ya, ngerti nggak sobat-sobat? Itu kan mengandung air ya, jadi ini sampai keluar minyak lagi. Nah ini juga udah mulai matang ya, daun salangnya sudah lama, sudah layu. Kemudian lengkuasnya juga dipastikan keluar talinya ya, kalau ketemu minyak itu kan dia akan keluar. Nah ini seperti ini sobat-sobat ya. Satu lagi yang saya pakai, saya lupa, saya pakai kecap ya sobat-sobat. Kecapnya sih merek apa aja yang ada di rumah ya, kira-kira kecapnya itu 1 sendok makan saja. Nah ini kira-kira, kalau mau ditakar ya boleh sih. Nah, ini bumbunya sudah mulai matang ya, bumbu uleknya sudah mulai keluar minyak lagi ya. Nah, biar kita sampai matang dulu. Ini sudah matang bumbunya tuh sobat-sobat ya, sudah berminyak ya. Kita masukkan pepayanya. Nah ini pepayanya sudah kita masukin, aduk lagi ya sampai bumbunya merata, aduk rata dengan pepayanya. Nah, kita lihat ya sobat-sobat ya, ini kita aduk terus sampai bumbunya merata ya. Nah, ini rasanya ini akan ada rasa pedas, asam ada, manis ada ya, ini
hasilnya nanti. Kalau tidak bisa bikin sambal, tidak ada waktu bikin sambal atau tidak membuat sambal, ini bisa gantinya untuk sambal juga ya. Ini namanya saya kasih nama sambalan pepaya ya. Dimana-mana kan sambalan itu namanya sambalan tuh kentang ya. Kali ini saya pepaya, memanfaatkan yang ada saya tuh. Pepaya, sambalan pepaya ya, ini ala saya, ala mama Elis. Ini wanginya sudah keluar ya, sobat aromanya ini, perpaduan lengkuas, salam sama serai sama cabai. Nah, ini seperti ini. Nah, kecapnya juga ini kolaborasinya dengan bumbu cabenya bagus. Kolaborasi kecap dan bumbu cabai. Ini kan cabenya saya dibanyakinnya cabai rawit merah ya. Cabai yang besar tuh saya cuma sedikit. Kalau cabai besar semua, ini warnanya bakal lebih bagus lagi ya sobat-sobat. Bisa diganti cabai besar, ini warnanya bakal menyolok sekali ya. Karena ini sedikit, cuma ini dikasih cabai rawit saja, cabai merah sedikit. Jadi seperti ini. Terus kita aduk sampai merata dan bumbunya juga menyerap ya. Kayaknya. Kita perlu air. Ini ada bumbu yang melekat ya. Kita kocokin gini, sayang kalau dibuang. Nah, ini dikasih air sampai bumbunya meresap ya, tujuan airnya ya, tapi bukan dikuah ya. Kalau orang suka bilang sampai mencek-mencek gitu kan. Nah, ini jangan sampai tidak merata bumbunya ini. Nah, kita aduk aja gini. Nah, ini tujuannya dikasih air supaya meresapkan bumbunya ke dalam irisan pepayanya. Nah, seperti ini. Kita bisa tambah lagi airnya sedikit. Tadi diairin lagi, harus kita aduk lagi. Nanti hampar separoh kalau nggak diaduk. Nah, gitu. Nah, ini kita diamin dulu bukan sampai empuk ya, tapi sampai bumbunya meresap. Karena ini irisannya kecil-kecil tapi sudah dibantu oleh remasan garam, ini akan renyah ya, empuk tapi renyah, ini dijamin. Nah, kita tunggu sampai bumbunya meresap. Saya sambil merapihkan bekas masak saya ya, sobat-sobat, saya tinggal kalau di dapur ini memang acak-acakan ya, selalu nih. Makanya sibuk membereskan bekas masak saya sendiri, saya handle sendiri ya. Sambil menunggu meresap bumbunya ke pepayanya ya, tidak lupa saya mengucapkan banyak terima kasih kepada semua sobat-sobat saya yang sudah menonton ya, meluangkan waktunya menonton video-video saya dari yang pertama, dari awal saya membuat sampai yang sekarang. Terima kasih banyak sobat-sobat ya yang sudah memberikan like dan subscribe-nya ya. Terima kasih banyak. Kebaikan Anda itu sangat berkah bagi saya ya sobat-sobat ya. Saya tidak bisa membalas semuanya satu persatu kepada sobat-sobat ya. Saya akan mengirimkan doa ya untuk sobat-sobat. Semoga sobat-sobat selalu dalam keadaan sehat-sehat saja, baik-baik saja ya, dan dimudahkan semua urusannya oleh Tuhan Yang Maha Esa ya. Amin. Nah, ini yang baru menemukan channel saya, yang baru menemukan channel Elinnya Channel, salam kenal dari saya ya. Mudah-mudahan semua yang kita posting di sini bermanfaat bagi kita semuanya sobat-sobat ya. Ini belum menyerap ya, belum, airnya masih banyak ya. Kita tunggu saja sampai airnya menyusut sedikit.
seperti ini ya. Ini tampilannya cantik ya, merah-merahnya kelihatan karena waktu saya haluskannya tidak sampai halus. Nah, bisa juga diiris ya cabenya ya, dibentuk gitu supaya nanti kalau sudah ada di masakannya tampilannya cantik ya, ada merahnya gitu ya. Apalagi kalau pakai tomat itu lebih cantik lagi ya. Irisnya jangan terlalu kecil tomatnya. Nah, kali ini pakai belimbing ulu karena adanya belimbing ulu. Lupa saya ke pasar nggak beli tomat. Belimbing ulu juga enak karena ada asamnya. Jadi nanti ini rasanya sobat-sobat asam, manis, pedas ini. Bahannya kita bisa dapat ya mudah. Pepaya yang mentah, pepaya yang masih muda ya, tapi jangan yang terlalu muda, yang pentil mana nanti pahit ya, itu buat lalap itu. Pepaya yang tua tapi masih belum matang. Bisa juga setengah matang, lebih cantik lagi tampilannya kalau pepaya setengah matang. Ada merah-merahnya. Nah, ini enggak terlalu merah, ini kuning-kuningan ya, karena bukan cabai merah yang saya utamakan ini, tapi cabai rawit. Cabai merahnya cuma dua buah. Ini cabainya 2 buah. Nah, ini sobat-sobat kita nunggu ya ini sampai agak mengurang airnya ya. Ini masih berkuah ini namanya. Kan nggak usah tutup, gini aja. Gimana sobat-sobat, ini saya tinggal sebentar ya, ini merapi-rapiin yang bekas masak saya ya sobat-sobat ya. Karena kalau serba sendiri ini kan apa namanya tuh, kita harus lincah sana kemari ya. Nah, ini airnya sudah menyusut ya, masih ada airnya tapi sudah menyusut. Nah, sekarang kita tekan nih si ininya tuh. Nah, ini udah matang nih ya, tapi tidak hancur, dia tidak lembek. Ini tandanya udah matang. Biar saja saya sisakan airnya supaya nanti kalau kita menghangatkannya ini tidak tidak kering ya, gitu, tidak cepat gosong. Nah, ini sudah matang sobat-sobat ya. Nah, saya sudahi dulu video saya ya. Sampai ketemu lagi di video saya yang lainnya. Jangan lupa sobat-sobat like dan subscribe nih ya. Terima kasih sudah menonton. Assalamualaikum semuanya.